Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaditya Dwi Purnomo dengan NIM G0024406 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang traktus respiratorius superior. Yang pertama di bagian eksternalnya. Di bagian eksternalnya ada osa dan kartilago. Untuk osanya itu ada os nasal, kemudian os maxilla di bagian samping, kemudian di atas itu ada os frontal. Kemudian untuk kartilagonya itu ada proses lateralis cartilago septinasi di bagian sini. Kemudian untuk selanjutnya ada cartilago alaris mayor. Kemudian dan juga ada cartilago alaris yang minor. Dan yang terakhir ada cartilago septinasi yang bagian di tengahnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada bagian dindingnya. Dinding itu dibagi menjadi ada beberapa, yaitu ada konsa yang superior, konsa media, sama konsa yang inferior. Dan dari tiga konsa tersebut akan ada 4 jalur, yaitu recessus sphenoethmoid, kemudian ada meatus superior, meatus media, sama meatus yang inferior. Untuk meatus yang superior, untuk recessus sphenoethmoidal itu ada muara dari sinus sphenoidal. Kemudian yang meatus nasi superior itu ada muara dari selule ethmoidal yang posterior. Nah, untuk yang meatus nasi yang bagian media itu dibagi menjadi ada 4 bangunan. Yang pertama ada bula ethmoidal di atas semilunar, kemudian yang ketiga infundibulum ethmoidal, dan yang terakhir ada processus unguinatus. Nah, itu masing-masing. Yang pertama bula ethmoidal itu bentuknya seperti kubah, terus muaranya ada selule ethmoidal yang media. Kemudian yang di atas semilunar itu merupakan saluran melengkung di bawah bula ethmoidal. Terus itu ada muara dari sinus maxillaris. Dan infundibulum ethmoidal itu muaranya ada 2, yaitu sinus frontalis sama selule ethmoidal yang anterior. Itu nanti bermuaranya setelah melewati ductus frontonasalis. Kemudian yang tadi proses unguinatus itu ada bagian bawah, batas bawah dari hiatus semilunar. Kemudian yang terakhir ada hiatus nasi inferior, itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Kemudian lanjut, di sini ada apertura atau pintu. Untuk nares itu apertura nasalis anterior, itu menghubungkan dengan lingkungan luar. Kemudian ada konsa atau apertura nasalis yang posterior, itu koana, itu membuka ke dalam nasofaring. Kemudian untuk regionnya ada 3, vestibulum nasi, regio respiratori, sama regio olfaktori. Untuk vestibulum nasi itu bagian dalam yang terdapat rambut untuk menyaring. Kemudian respiratori itu bagian terbesar yang isinya tuh banyak suplai neurovaskular. Kemudian yang olfaktori itu di dalamnya ada reseptor olfaktori. Kemudian selanjutnya ada faring, dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Yang pertama itu ada nasofaring, dia tuh skeletofisnya VC1 sampai VC2. Terus isinya tuh ada koana, terus osteum perineum, tuba auditiva, prostasii. Kemudian ada tonsilla farinea, terus ada torus atau penonjolan dari tubarius, kemudian torus levatorius, sama recessus pharyngeus. Kemudian di orofaring itu VC2 sampai VC3, dia fungsinya itu untuk pencernaan. Itu ada isthmus facium, kemudian arbus palatogrossus, arbus palatopharyngeus,
fossa tonsillaris sama tonsilla palatina. Kemudian untuk yang terakhir itu ada laryngofaring. Untuk laryngofaring itu dia VC3 sampai VC5. Isinya tuh fossa piriformis sama aditus larynx. Isinya untuk bagian penting dari kavitas laring itu ada apica vestibularis, kemudian rima vestibuli, apica vocalis, rima glottidis, sama ventriculus larynx. Kalau apica vestibularis itu merupakan lipatan mukosa. Kemudian rima vestibuli itu celah di antara kedua apica vestibularis, dexter dan sinister. Kemudian yang apica vocalis itu lipatan yang meliputi ligamentum vokal dan musculus vokal, itu untuk produksi suara. Kemudian ada rima glottidis, itu celah yang terletak antara kedua apica vocalis dexter dan sinister. Kemudian ada ventriculus larynx, itu letaknya di antara apica vestibularis dan apica vocalis. Nah, untuk kartilagonya ada beberapa. Yang paling atas, paling besar itu ada epiglottis, kemudian ada kartilago tiroid, kemudian ada cricoid, kartilago arytenoid yang bentuknya piramid, kemudian di ujungnya itu menjadi kartilago corniculata. Kemudian ada kartilago uniform dan kartilago viticea. Lanjut ke muskulus yang di laring. Untuk di laring itu ada depresor sama levator. Kalau untuk depresor itu ada yang dari sternum-hyoid, itu namanya sternohyoideus. Kemudian ada omohyoideus, itu dari scapula ke osioid. Kemudian yang levator itu ada tiroid, digastricus yang di bawah mandibula. Kemudian stylohyoid, stylopharyngeus itu dia dari prosesus styloid yang di dekat telinga ke hyoid. Kemudian ada musculus palatopharyngeus. Kemudian yang selanjutnya ada musculus dan fungsinya, yang untuk membuka rima glottidis itu licoarytenoid yang posterior. Kemudian yang untuk menutup glottidis itu ada musculus cricoarytenoid yang lateral, kemudian arytenoid transversus sama thyroarytenoid. Kemudian yang untuk menegakkan ligamentum vokal itu cricoarytenoid. Kemudian untuk mengendurkan itu ada thyroideus, kemudian ada musculus vocalis juga. Kemudian untuk membuka laring itu ada thyroepiglotticus. Kemudian yang menutup aditus laring itu ada musculus arytenoid yang musculus arytenoid obliquus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.